Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada petang ini kita bisa bersua kembali. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Al-Ihsan ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim, ini memang kitab suci yang menjadi penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita bicara mengenai Al-Qur'anul Karim, ini bukan hanya bicara dari satu sisi, tapi dari banyak sisi. Banyak hal yang disampaikan di dalam Al-Quran itu secara detail, dari persoalan yang paling sederhana sampai persoalan yang paling kompleks, dari seluruh kebutuhan hidup kita. Semua tercantum di dalam Al-Quran. Hanya saja apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu butuh pemahaman serius, terutama dari konteks historisnya, dari konteks kesejarahannya. Dan kenapa sejarah itu begitu dominan di dalam Al-Quran, yang dalam istilah Al-Quran itu digunakan dengan sebutan qissah. Hampir bisa dipastikan itu 80% Al-Quran itu semua bicara mengenai kisah. 80%. Berkaitan dengan persoalan fikih itu hanya sekitar 20%. Berkaitan dengan persoalan sosial lebih dari itu. Bayangkan, persoalan yang sifatnya vertikal itu sangat sedikit ayat-ayat yang dimaksud. Sedangkan berkaitan dengan persoalan sosial, persoalan kemanusiaan, persoalan ekonomi, dan semua, kalau itu ditotal, jumlahnya banyak sekali. Artinya apa? Al-Quran bisa dijadikan contoh untuk menjadi kaca benggala dalam memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, karena itu basicnya dari peristiwa yang telah terjadi. Mudah-mudahan yang saya omongkan tadi bisa dipahami. Bisa ya? Saya pelan-pelan, sengaja saya pelan-pelan, karena saudara-saudara sudah tingkat tinggi. Jadi harus pelan-pelan. Oke? Kajian tingkat tinggi. Perhatikan ini, ayat Al-Quran itu menarik. Dan saya sendiri terkesima dengan keragaman Quran itu. Keragaman menunjukkan betapa luasnya informasi Al-Quran. Kita coba pahami ayat 127 dari surah Al-Baqarah itu. Kalau saudara-saudara perhatikan apa yang tadi saya baca, sepertinya agak asing kan? Agak asing.
Kalau mendengar secara seksama. Tapi kalau mendengar sambil lalu kayaknya nggak paham yang saya maksud tadi. Saat tadi membaca ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Sementara kita lebih akrab, lebih familiar membaca Al-Quran itu dengan lahjah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Apa maksud dari ini semua? Tentu saja ini penting karena Al-Quran itu lahir, turun, ditanzilkan dalam konteks historis. Kalau dilahirkan dalam konteks historis, berarti Al-Quran ini menyapa, sekali lagi menyapa tokoh ini melintas batas generasi, melintas batas zaman, melintas batas peradaban. Kalau kita coba merenungkan, siapa yang kenal tokoh ini? Apakah hanya kita? Kita yang muslim ini hanya kenal tokoh ini? Jawabannya tidak. Apakah orang lain di luar kita juga mengenal tokoh ini? Iya. Kalau tokoh ini dikenal di antara kita dan juga dikenal di antara mereka yang bukan dari kalangan kita, berarti ini tokoh bagaimana? Ini tokoh yang sangat-sangat dikenal dan diterima. Saya ulangi lagi, ini tokoh sangat dikenal dan sangat-sangat diterima. Bukan oleh satu komunitas, tapi banyak komunitas. Bisa diterima oleh satu golongan, tapi juga bisa diterima oleh golongan lain. Bisa diakui sebagai tokoh panutan, bukan hanya kita, tapi juga mereka yang bukan bagian dari kita. Kira-kira tahu maksudnya? Berarti ini bukan tokoh main-main. Itulah sebabnya tokoh ini disapa dalam Al-Quran dengan dua dialek. Satu disebut dengan istilah Ibrahim yang akrab di telinga kita, tapi sekaligus tidak akrab di telinga kita dengan sapaan Ibrahim. Makanya tadi agak yang nggak connect tadi kan. Kok bisa dibaca Ibrahim? Ya kan? Tapi sekali lagi, meskipun dibaca Ibrahim, tetapi itu bagian dari kita. Itu kan bagian dari qiraah sab'ah. Berarti bagian dari kita atau bukan? Ya, bagian dari kita. Artinya kalau dibaca Ibrahim atau dibaca Ibrahim, benar atau salah? Benar, karena dokumennya dokumen kita. Tetapi tokoh ini agak asing di telinga kita karena disapa dengan sebutan Ibrahim. Sementara Ibrahim itu pelafalan dari bagian yang bukan kita. Tahu maksudnya? Saudara kita menyapa biasanya dengan sebutan apa? Abraham. Kita lebih akrab dengan Ibrahim. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mempertanggungjawabkan dari nama Abraham yang bukan kita dengan Ibrahim yang bagian dari kita? Bagaimana caranya? Abraham, Ibrahim. Kira-kira ini bisa nggak divalidasi perubahannya? Susah kan? Kecuali kalau ada mediatornya. Nah, mediator ini adalah nama Ibrahim. Jadi tidak mungkin dari Ibrahim menjadi Abraham tanpa ada mediator, atau dari Abraham menjadi Ibrahim tanpa mediator. Mediatornya apa? Ibrahim. Dari Abraham, Ibrahim menjadi Ibrahim, atau Ibrahim menjadi Ibrahim menjadi Abraham. Ini pertanggungjawabannya.
Itulah sebabnya kalau disapa dengan dua model begini, ini tokoh dikenal bukan oleh satu kelompok, tapi dikenal oleh banyak kelompok. Diakui, dia diakui. Kalau diakui oleh satu kelompok, kira-kira bagaimana tokoh ini? Subjektif. Ini jangan dikait-kaitkan dengan tanggal 14 loh ya. Tapi kita diupayakan tokoh ini diakui dengan konsekuensi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan sesuatu kepada tokoh ini tanpa ada dasar? Kira-kira dalam ayat ini ada nggak kepercayaan yang dibebankan kepada sang tokoh? Iya. Kepercayaan dalam hal apa? Membangun rumah suci. Apakah orang ini dipercaya oleh Dia yang maha mutlak hanya taken for granted? Dipercaya hanya sekedar dipercaya tanpa ada proses? Tidak. Dia telah mengalami peristiwa-peristiwa yang itu menunjukkan rekodnya. Kalau bahasa sederhananya ada fit and proper test. Dan itu rekam jejaknya akan terlihat. Karena dari situlah akan muncul trust. Paham? Trust itu penting. Kalau trust itu tidak bisa menjadi modal, tidak mungkin dia dipercaya untuk membangun sesuatu yang amat sakral. Maka itu kota suci bukan? Iya. Kota suci. Di situ ada bait suci, ada Baitullah, rumah Allah. Ini bukan sesuatu yang sembarangan, ini sangat sentral. Rumah sucinya itu mewakili dirinya. Rumah sucinya mewakili dia pemilik rumah suci itu. Tapi kenapa dipercayakan kepada dia? Nggak usah jauh-jauh supaya gampang. Sampean pernah bangun rumah nggak? Yo, semua pernah kan bangun rumah. Kalau cari tukang, itu tukang sembarangan atau tukang yang sudah kita pilih atau sudah kita percaya? Hah? Yang terpercaya. Kenapa kok pilih tukang yang terpercaya? Kita memilih sesuatu, memilih orang ini, membangun rumah kita karena selalu dan selalu membuat kita itu senang, tidak pernah nyolong balung. Paham? Contohnya ya. Kedua, garapannya bagus dan itu berulang begitu kita dapat kepuasan itu, sehingga kita nggak mungkin yang lain yang akan kita pilih. Jadi keras itu penting. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan hal yang sama. Makanya dipilihnya Ibrahim itu pasti ada sebab. Sebab-sebab itu sudah menjadi modal bagi Ibrahim untuk mendapatkan kepercayaan itu. Salah satunya apa? Salah satu sebabnya, sehingga nanti dia dikenal, bukan hanya kita, tapi di luar kita dikenal, sangat dikenal. Hanya bedanya kita menyebut nama Ibrahim, mereka menyebut dengan nama Abraham. Diterima, sangat-sangat diterima. Jadi tidak ada seorang pun komunitas agama yang tidak kenal tokoh ini. Komunitas agama semua kenal tokoh ini, bahkan diabadikan dalam kitab suci masing-masing. Aneh ya, kalau nama Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran, itu kan klaim sepihak. Tapi kalau diabadikan di dalam kitab suci agama-agama selain Islam, berarti tokoh ini bagaimana ini citranya? Kalau dalam Al-Quran tadi disebut dengan dua
Dua sebutan, Ibrahim, Ibrahim. Dalam kitab Bible disebut dengan nama Abraham. Dalam kitab Taurat disebut dengan nama Abraham, dan juga dengan lahjah Avraham. Saudara kita yang Yahudi pun mengenal dengan dua nama ini. Sekaligus akar katanya dari nama apa? Avraham dari kata Avram. Sementara orang-orang Hindu menyebutnya dengan nama Abiram, Abram, Abraham, Ibrahim. Melintas batas bahasa, melintas batas agama, melintas batas peradaban. Berarti ini tokoh spesial. Ada nggak orang yang kayak begini? Sopo, sampean dah. Kita harus cari itu. Harus dicari. Karena dia memiliki sesuatu. Sesuatu apa? Dikenal. Kenapa dia dikenal? Karena ada trust. Trust itu. Salah satu trust yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim, dia diuji itu tidak langsung. Kalau bahasa Jawa itu mak bedunduk. Apa itu mak bedunduk? Tiba-tiba, ujuk-ujuk. Cara Allah menguji hambanya itu ada proses. Ada proses. Sama seperti kita ujian itu kan ada proses. Ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkat atas ya. Ada SD, SMP, SMA, ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun ada semester 1, semester 2 dan seterusnya. Tidak mungkin ujian itu langsung lompat, nggak mungkin. Ini manusia menerapkan metode seperti itu. Ada proses, ujian itu proses. Lalu bagaimana Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya langsung potong kompas? Impossible. Sangat-sangat tidak mungkin. Dasarnya apa? Quran sendiri memberikan informasi itu kepada kita. Nah, coba sekarang kita lihat ujian yang diterima Ibrahim alaihissalam yang sampai kepada kita. Kira-kira apa? Kurban ya. Oke. Menyembelih anaknya. Itu ujian. Ujian yang sengaja diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Apakah sebelum ujian itu dia menerima ujian-ujian yang lain? Iya. Ujian-ujian yang lain itu sifatnya sebagai pengantara sebelum ujian puncak itu, atau tidak ada kaitan sama sekali? Ada kaitan. Contoh sederhana. Ibrahim alaihissalam sebelum mendapatkan ujian untuk menyembelih putranya, dia dapat ujian apa? Dibakar di api Namrud. Ini beda masa, beda zaman. Saat Ibrahim dibakar di api Namrud, dia belum punya keturunan. Tapi setelah dia diperintah untuk menyembelih putranya, dia sudah punya keturunan. Berarti ada proses tidak? Ada proses. Dan proses ini tidak terbalik. Jadi ada hubungan, ada mata rantai. Yang kedua, saat Ibrahim diuji dengan cara dibakar di api Namrud, yang dia pertaruhkan itu dirinya atau orang lain? Dirinya. Itu yang paling berharga bagi dirinya atau bukan? Paling berharga. Karena yang diuji adalah dirinya. Untuk tahu apa? Untuk tahu mengenai apa sebenarnya yang paling dicintai oleh Ibrahim itu. Yang paling puncak pada masa itu. Tentu dirinya itu yang paling puncak. Karena dia nggak punya
sesuatu yang dibanggakan. Harta bagi dirinya sudah lewat. Waktu dia kedatangan tamu, dan tamu itu sebetulnya bukan manusia, tapi yang dia tahu manusia, ya. Dia tahu itu manusia biasa seperti dirinya. Tapi karena dia memiliki karakter unik. Karakter uniknya apa? Dia tidak pernah membeda-bedakan status sosial yang berkaitan dengan dirinya. Siapapun yang datang, dia terima dengan tangan terbuka, tanpa beda-bedakan yang datang. Dan itu dijamu dengan jamuan yang terbaik atau jamuan biasa-biasa. Terbaik. Kenapa bisa begitu? Padahal dia tidak tahu yang datang itu malaikat. Tapi kenapa dia berikan yang terbaik? Adakah manusia yang punya karakter kayak begini? Harus ada. Jangan berkata tidak ada. Harus ada. Cuma masalahnya hanya dua opsi. Mau atau tidak. Masalahnya sekarang, yang punya jiwa seperti ini itu sedikit. Dan sedikit ini seringkali kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya kamuflase. Hanya casingnya saja yang kita tahu. Kita tertipu dengan itu semua. Saudara, jangan percaya karena jubah saya yang pakai. Jangan percaya dengan sarung yang saya pakai, karena itu biasanya tipuan. Banyak orang menjadikan agama itu sebagai sarana untuk kepentingan dirinya. Maaf, saya harus berkata apa adanya sekarang. Suka atau tidak suka, semua yang berkaitan dengan agama menjadi alat produksi untuk kepentingan kekuasaan. Betul atau tidak sekarang? Cuma bagaimana kita bisa mencari yang benar. Saya ambil contoh. Dulu belum apa-apa, nggak pernah itu dia pelihara jenggot. Tiba-tiba menjelang hari kayak begini, jenggot begitu tebalnya, karena dia sedang mencalonkan diri. Ada nggak begitu? Ada. Untuk apa tujuannya? Untuk menjalankan sunnah? Kadang-kadang kita ini susah membedakan itu. Rekod yang diabadikan di dalam Al-Quran mengenai Ibrahim, ya, alaihissalam, dia lolos dari ujian itu. Dia lebih mencintai Tuhannya dibanding mencintai dirinya sendiri. Ternyata betul, diuji seperti itu, dia lolos. Nah, ujian seperti ini sudah menjadi catatan Tuhan. Dan menjadi catatan tuh, lolos dia. Kalau sudah lolos, diuji dengan ujian yang sama atau ujian yang lebih tinggi? Ya pasti ujian lebih tinggi. Kalau ada ujian di kampus, soalnya sama, kira-kira yang salah itu yang menjawab atau yang kasih soal? Dosennya lali, soalnya podo gitu. Nggak mungkin. Jadi pasti ada peningkatan. Untuk apa? Untuk bisa tahu ini kecerdasannya sampai mana mahasiswa ini atau anak didik ini, kecerdasannya sampai di mana. Makanya ujian itu bertingkat. Nah, Ibrahim juga begitu. Ketika dia lolos, dia mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhannya dibanding dirinya sendiri. Nah, ternyata dia selamatkan. Ya, selamat. Dan itu adalah reward dari Tuhan. Reward and punishment itu adalah sunnatullah. Reward dan punishment. Kalau saya pakai istilah ini paham ya? Reward dan punishment itu sunnatullah. Hukuman dan hadiah. Nah, itu sunnatullah. Sesuatu yang buruk mesti ada yang baik. Kalau buruk ada punishment, ada hukuman. Kalau tidak mesti ada kalau baik
ada reward hadiah. Kalau buruk ada punishment. Dan memang ini lagi-lagi sunnatullah. Dan betul, ketika diuji tahapan berikutnya, Ibrahim itu lolos tidak? Lolos lagi. Padahal dia harus memilih mencintai Tuhannya atau mencintai nyawa putranya. Kalau seandainya kita dihadapkan pada pilihan itu, mau mencintai nyawa kita atau nyawa anak kita, kita serahkan yang mana? Pilih anakmu atau nyawamu? Kira-kira kita pilih yang mana? Jangan jawab, jangan dua-duanya. Harus pilih salah satu. Kira-kira mana yang harus diutamakan? Hah? Pilih nyawa kita atau pilih nyawa anak kita? Hah? Nyawa kita. Kalau sampean itu dihadapkan pada pilihan, pilih nyawamu atau pilih anakmu, yang mati kamu atau mati anakmu, mana yang harus dipilih? Nggak mungkin kita ini berkata, jangan bunuh saya, bunuh anak saya aja. Apa begitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Manusia itu pasti lebih berat pilihan besarnya pada anaknya. Lebih baik aku yang sakit daripada putraku yang sakit. Lebih baik aku yang menderita daripada engkau yang menderita. Lebih baik nyawaku yang kamu ambil daripada anakku. Lepaskan anakku, ambil nyawaku. Itu manusia. Nggak usah begitu, binatang juga begitu. Nah, ketika Ibrahim disuruh menyembelih putranya, berarti kalau nyawanya ya pasti diberikan. Ini yang diminta putranya. Kira-kira diberikan enggak? Ternyata diberikan. Lolos enggak dia? Lolos lagi. Nah, ini catatan Tuhan. Itulah sebabnya nanti dia diperintahkan untuk membangun rumah kemuliaannya. Ini reward. Kalau Tuhan saja menggunakan metode seperti ini, bagaimana dengan kita? Kita bagaimana? Apakah langsung kita pilih orang itu? Proses. Kita harus tahu sejarahnya. Proses itu yang membuat kita percaya, iya, aku trust sama dia. Proses. Nggak bisa instan. Nyambung apanya? Jangan menggiring saya ya. Saya hanya memberikan rambu-rambu karena pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Pilihan itu yang mempertanggungjawabkan adalah kita, bukan orang lain. Dan itu harus punya visi. Kalau nggak punya visi nggak mungkin. Lihat tuh ayat Quran tuh jelas. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dia nggak mikir dirinya semata-mata. Yang dia pikir adalah generasi ke depan. Visinya ke depan, bukan instan. Kalau instan bahaya. Maka disitulah kita harus tahu. Dan itu sebetulnya keberlanjutan. Kalau Ibrahim disebut Muslim, maka generasi ke depan ini juga disebut Muslim. Kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lah. Menjadi satu ummah, bangsa yang besar yang memiliki kualitas yang sama. Itu makanya Al-Quranul Karim memberikan pemahaman kepada kita itu dengan tokoh-tokoh, dan tokoh-tokoh ini bisa difotokopi dan memang harus difotokopi. Itulah sebabnya kita ulang setiap hari kan. Baru saja kita sholat berjamaah, kita menyebut namanya tidak? Iya, berarti apa? Diulang. Kenapa sesuatu diulang, direpetisi? Supaya kita selalu ingat terus, mengingat terus, tapi bukan berhenti di situ, tetapi meneladaninya. Dan bayangkan, ini yang paling penting. Dia melakukan sesuatu
sama seperti dia mengucapkannya sesuatu itu. Sama. Ada tindakan dan perkataannya sama. Generasi yang datang setelahnya dia juga sama. Ibrahim itu di dalam Al-Quran disebut Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Halim. Ibrahim itu halim. Lalu Ismail bagaimana? Rabbi habli minasyalihin fabasyarnahu bighulamin halim. Loh, identik enggak? Identik. Karena masa depan kita ditentukan hari ini. Masa depan hari ini, masa hari ini ditentukan masa kemarin. Berlanjut itu. Sampai kok span kayaknya. Tadi saya tuh rapat kerja seluruh fakultas, semua diundang. Makanya tadi saya datang agak terlambat karena dari kampus. Dan setiap orang harus ada target. Ini kan masuk tahun ajaran baru, maksudnya tahun semester masuk semester baru. Apa planning setiap orang? Dan rencananya setiap orang itu apa saja. Nanti di akhir semester dilihat yang belum dilakukan apa, yang sudah dicatat itu yang belum dilakukan apa, yang berhasil apa. Kalau belum dilakukan kendalanya apa, kok tidak sukses dilakukan kendalanya apa, itu mulai dihitung. Dan sekarang begitu semua. Saya kira di SMA juga begitu kan, SMP juga begitu. Berarti apa? Ada planning. Ada planning. Dan planning itu ya natural, itu sunnatullah juga. Tapi berarti antara apa yang dicatat, yang kita omongin itu memang harus sama seperti yang kita lakukan. Dan kita diingatkan oleh Al-Quran sendiri. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi yang kita omongin, ya, itu yang kita jadikan action. Kalau ngomong doang, gedabrus, nggak ada wujudnya, bisa nggak itu ada trust? Nggak ada. Dari mana kita bisa tahu? Dari rekodnya. Berarti kita harus betul-betul lihat itu. Pokoknya sekarang itu jangan sekedar percaya sama orang. Orang sekarang ini banyak gedabrusnya, nggak ustadznya. Loh bener. Jangan percaya setiap omongan ustadz. Jangan percaya, karena ustadz itu manusia. Derek kiai. Karena sekarang ini zaman-zaman apa ya? Bukan hawa. Orang sekarang itu beda. Gini aja. Orang kota dengan orang desa itu beda. Ya kan? Beda. Kenapa orang desa itu awet muda, nggak gampang penyakitan? Kenapa? Bukan nggak punya duit. Yang dimakan, yang dikonsumsi itu sederhana, telo, pohong, ya kan? Yang nggak ada instan itu, yang hampir sebagian besar. Rusaknya itu gara-gara apa? Yang instan itu. Kita di kota konsumsi itu semua serba instan. Semua serba instan. Sehingga kesehatan kita ini, kalau dibandingkan dengan orang-orang Gunung Kidul, mbahnya istri saya dari sono itu masih tahes. Karena yang dimakan ya gitu-gitu. Iya. Makanya orang-orang sekarang di kota kembali ke desa, makanannya mangan pohong, ya kan? Yang namanya nasi mulai dikurangi karena apa? Mengandung gula tinggi. Makanya kalau gula di sini disuguhkan ke saya, enggak, saya minum. Kenapa? Saya punya kewajiban untuk menjaga kesehatan ini.
Ya secara natural saya kepingin hidup lebih lama, ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena ini harus disampaikan kepada umat. Jadi jaga apa karunia Allah itu atas kehidupan kita. Jangan sembarangan. Nah, sekali lagi, antara tindakan dan perkataan itu harus sinkron. Itu gampang untuk mendeteksinya. Dan Ibrahim sudah melakukan itu. Makanya nggak salah ya, nanti dari benih Ibrahim itu, ketika dia meminta kualitas orang yang akan menjadi figur masa depan, itu diberikan kriteria. Ibrahim sudah memberikan kriteria. Kriterianya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini kriteria-kriteria yang sudah disodorkan sebagai proposal kepada Tuhan. Ini kriterianya. Tolong itu nanti, kalau bahasa kasarnya, tolong itu nanti lahir dari benih saya. Kriteria-kriterianya. Dia membacakan ayat-ayat Tuhan. Ayat Tuhan itu kan ada 2. Qauliyah, kauniyah. Qauliyah, ya ini qauliyah, kitab suci. Kauniyah, alam semesta ini. Ya ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu macam-macam, sains lah kalau bahasa kita. Itu ayat-ayat Tuhan juga. Harus tahu itu. Kalau pemimpin hanya bisa dalil tok, kira-kira bisa nggak menyelesaikan problem kebangsaan, problem umat? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus memiliki kualitas itu. Dan juga membacakan, selain membacakan ayat-ayat kauniyah itu juga wa yu'allimuhumul kitab, tahu mengenai agama, tapi bukan menjadikan agama sebagai alat mencari kekuasaan. Nah ini catatan penting. Tapi betul-betul agama itu inherent bagi dirinya. Karena ada orang yang mulai tampilannya agamis saat-saat seperti ini, tapi biasanya nggak begitu. Ada nggak yang begituan? Sopo? Nggak perlu diomong, mau dilebok non ini. Karena itu menjadi inherent aktivitas agama. Orang yang biasa minum dengan tangan kanan tanpa diperintah, dia menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Bukan karena momen tertentu, ya kan? Jadi agama itu inherent. Dan agama di sini yang dimaksud bukan kepalsuan, tapi betul-betul menjadi jiwanya, Dan yang paling penting adalah unsur terakhir ini, wa yuzakkihim. Yuzakkihim itu artinya apa? Menyucikan jiwa mereka. Ini persoalan apa ini? Persoalan akhlak. Jadi para nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak itu. Jadi tidak berhenti pada pengetahuan, tapi betul-betul pengetahuan itu dipraktikkan secara moral etik, kalau bahasa awam sekarang. Tunggu azan. Ya, tadi sampai mana tadi saya? Oh ya. Ada 2 hal yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh nanti kalau sudah pulang ke rumah. Yang pertama, tolong catat betul bahwa kita kalau melihat sosok Ibrahim ini bukan tokoh sembarangan, tapi dia diterima oleh semua. Dan dia bisa seperti itu karena ada catatan Tuhan mengenai dia. Ada reward and punishment yang telah dia terima, dan itu konsekuensi logisnya.
Yang kedua, ini yang lebih penting. Dia tidak pernah hanya untuk kepentingan dirinya. Dia selalu, dan memang selalu, untuk kepentingan masa depan, generasi ke depan. Itu yang dia pikirkan. Kalau dia hanya bicara mengenai dirinya dan masanya, ini egois. Tapi dia harus meletakkan sesuatu itu menjadi batu loncatan untuk generasi ke depan. Nah, itu bagaimana caranya? Allah berikan contoh-contoh konkret di situ. Nah, itulah yang harus kita pegang. Dari situlah kita bisa lihat trust kita. Kalau Allah trust kepada Ibrahim, bukan karena dia seorang nabi. Ya memang dia nabi, tetapi nabi itu ada proses. Ada proses. Makanya dia bertanya, pernah kan bertanya dalam Al-Quran, diabadikan tuh. Bagaimana caramu menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Malah ditanya oleh Allah, apakah kamu belum beriman, Ibrahim? Nah, ini kan berarti ada proses, Ini kelasnya Nabi kayak begitu, apalagi kelas kita yang bukan siapa-siapa. Nah, oke. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa jadi bekal renungan kita, bekal renungan bagi siapapun. Saya 2 minggu ke depan libur, nggak ke kampus, hampir semua, dan online. Sampai setelah tanggal 14 baru ke kampus. Nah, itu tujuannya apa? Supaya bisa memilih yang benar. Ini bukan sponsor ya. Aku kalau sponsornya siapa, nggak ada, nggak boleh. Karena apa? Pegawai negeri itu nggak boleh blok sana blok sini, nggak bisa. Maksudnya menjadi pengurus, nggak boleh. Kalau ketahuan harus keluar dari pegawai negeri, nggak bisa. Tapi untuk memilih harus, untuk memilih ya harus, dan itu dirahasiakan untuk sekarang. Wis, itu rambu-rambunya ya, rambu-rambunya. Mudah-mudahan paham maksudnya. Hanya orang cerdas yang paham maksud saya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oh, ya. Ya, itu bisa dikatakan sebagai semacam artefak. Artefak itu bukti jejak dulunya kayak apa. Berarti itu lokasinya sangat luas. Itu yang diperkirakan ya, diperkirakan. Karena itu diwariskan dari mulut ke mulut, terus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Memang beliau itu tidak langsung dari Irak langsung ke Palestina, tapi ke kawasan Haran di situ. Nah, disitulah masuk sekarang di kawasan Turki. Jadi baru setelah itu ke Palestina, baru ke Mekah, ke Saudi Arabia, baru balik lagi meninggal di Palestina sampai hari ini. Jadi memang itu ada jejak di situ. Dan memang kalau kita lihat hukuman terberat waktu itu, hukuman terberat ya, itu memang dilempar di api Namrud. Berarti bukan satu-satunya pribadi yang dilempar di api Namrud itu Ibrahim. Bukan, ada orang-orang lain sebelumnya. Tapi mereka selalu pasti mati. Iya, pasti mati. Makanya ketika Ibrahim alaihissalam mau divonis hukuman mati di api Namrud, coba bayangkan gitu. Kira-kira yang dia pikirkan itu mati atau hidup? Ya, yang dia pikirkan karena melihat peristiwa orang-orang yang sebelumnya semuanya mati, nggak ada yang hidup. Jadi dia itu sudah taslimnya kayak apa begitu? Luar biasa kan? Dia sudah melihat dirinya sudah tidak ada apa-apanya. Yang dia lihat adalah dia yang pemilik nyawa, bukan nyawanya, pemilik nyawa yang dia lihat. Bisakah kita memiliki karakter kayak begini? Jangan berkata sulit Ustaz. Jangan berkata begitu. Ini harus bisa difotokopi.
Harus bisa. Ya, itu jejak. Jadi makanya kalau umroh, ya kalau ke Turki itu bagus, ada message, ada pesan. Atau ke Turki juga ke Mesir ada pesan. Jangan umroh itu ke Guangzhou. Nyari apa? Nggak menambah iman malahan. Paling hanya shopping. Tapi kalau ke Turki bisa lihat, oh ini ada sejarah Nabi kayak begini, dulunya kayak apa, bisa lihat langsung. Beda dengan orang kalau misalnya baca novel Mojopahit misalnya, iya kan? Kalau lihat langsung jejak bukti artefak kerajaan Majapahit, sebagian nanti masih ada ditemukan. Tapi dengan lihat begitu, itu semakin mantap gak? Ini memang fakta real, ya gitu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan cara yang sama. Untung ketika sahabat para nabi, terutama Amr bin As, ketika menjadi wali negeri di Mesir, tidak dihancurkan itu piramid. Piramid itu masih ada sampai hari ini. Supaya apa? Bisa diambil pelajaran. Penutur bahasa Fir'aun sampai sekarang masih ada nggak? Penutur bahasa Fir'aun masih ada. Masih ada yang muslim, ada yang masih belum muslim. Bahasa Koptik namanya. Masih diabadikan. Itu luar biasa ya. Ya saya kira itu yang bisa saya jawab. Baik, ada satu lagi. Kalau nggak ada berarti sudah paham maksudnya ya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir apa tadi? Nggak dengar. Yang terakhir. Oh, sambutan dulu tadi. Oh. Ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketiga, yang pertama ujian lewat lingkungan, yang kedua ujian lewat masyarakat, lewat ayahnya, yang ketiga ujian lewat putranya. Tapi yang paling berat ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah ujian lewat anak. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah ketika lewat ujian anak itu, apakah ada ujian lagi setelah itu? Yang kedua, ini 5 pertanyaan. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ujian ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ujian ketika ditinggalkan oleh istrinya tentang penyembah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan ada pusing. Oh, pusingnya. Baik, saya jawab ya. Sekali lagi, ujian itu bertahap. Ujian itu seperti naik tangga, tidak melompat, tapi terus berkelanjutan. Ada follow up-nya. Dan paling puncak, ujian apa yang diterima oleh Ibrahim? Ujian mengenai putranya. Itu paling puncak. Dan seringkali orang gagal mengenai itu. Ujian pada putra itu paling berat. Makanya ini bisa positif, bisa negatif. Dan itu diterima oleh Ibrahim dengan cara yang benar. Bayangkan sekarang, bis nggak usah deh, daripada nanti salah ngomong saya. Karena ujian mengenai putra ini tidak semua bisa lolos. Karena abot kepada anak. Berat. Sangat berat. Jadi kalau ada ujian lain selain itu, nggak ada. Itu ujian paling puncak. Paling puncak.
Sebelumnya ada ujian sosial, ya dia terima. Ada ujian dari keluarga besarnya, dia lolos. Sampai yang terakhir, kepada putranya sendiri, dia juga lolos. Dan itu yang harus kita teladani. Kalau seandainya itu menimpa diri kita sendiri, bisakah itu? Berat kan? Mungkin kalau dengar ini gampang, ya, tapi kalau sudah kelakon, bisa nggak? Kedadapan, pasti ada opsi-opsi. Terus yang kedua pertanyaannya tadi, yang kedua terakhir. Bagaimana Nabi Ibrahim minta ujian ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail? Ya sama sebetulnya kan dengan pertanyaan yang pertama. Tapi memang begini, dia itu usia Ibrahim sangat-sangat sepuh. Usianya ya, sangat sepuh. Ketika dihukum bakar usianya masih muda, jauh dari kematian. Kalau dari sisi usia, jadi pada masa-masa akhir usianya dekat dengan kematian. Di usia yang dekat dengan kematian itu, seharusnya dia itu masih bisa bernostalgia dengan anaknya yang masih muda, ya kan? Dan dia berharap masa yang singkat itu dia nikmati bersama sang putra. Tapi justru di saat dia lebih memilih untuk bisa bersama-sama dengan sang putra, justru ujian dipercepat untuk berpisah. Bayangkan, kira-kira sanggup nggak? Usia sudah semakin uzur, mendekati usia kematian. Sekarang dalam posisi dia menikmati kebahagiaan yang tidak mungkin akan terulang kembali di momen-momen seperti itu. Tapi kemudian Allah perintahkan, kamu akan kamu berpisah, tapi yang kamu bayangkan mungkin agak lama. Sekarang aku percepat perpisahanmu dengan putramu ini. Kira-kira kalau kita sanggup nggak? Oh, itu ujian luar biasa itu. Dia bayangkan usianya sudah mendekati kematian. Ini yang masih bisa ada kesempatan untuk bercengkrama dengan sang putra yang sangat dia cintai, karena akhlaknya sama dengan dirinya, akan menjadi pengganti dirinya, dan sebagainya dan sebagainya. Justru sekarang harus dipisah. Dan itu bukan dipisah oleh siapa-siapa, dipisah oleh dia yang mencintainya. Siapa itu? Dia sendiri, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu berat itu. Makanya kadang-kadang pikiran saya itu agak nakal. Bukan nakal dalam arti negatif, tapi nakal dalam arti positif. Nakal saya begini, kenapa ya? Kok tidak sejak awal diperintahkan menyembelih ternak? Bukankah kurban itu ibadah penyembelihan ternak kan? Iya kan? Tapi kenapa kok harus ada drama? Drama apa? Menyembelih putra. Tapi kenapa kok putra? Kok tidak disuruh menyembelih istrinya misalnya? Iya kan? Loh, jangan marah dulu dong. Sampai itu jangan marah. Ini kan pertanyaan nakal sebetulnya. Loh, kenapa kok tidak disuruh menyembelih ternak? Kalau seandainya ternak disuruh sembelih, Ibrahim itu sudah sami'na wa ata'na. Karena masih ada stok yang lain kan? Stok ternaknya banyak, masih banyak yang lain. Mau minta berapa? Allah mau minta berapa? Akan diberikan semua. Karena dia apa ya, istilahnya penggembala besar dia. Masih ada stok. Makanya Allah nggak perintahkan sembelih ternakmu, enggak. Tapi pertanyaannya, lu kenapa kalau bukan ternak, kok bukan istrinya aja yang disuruh sembelih? Iya kan? Lu itu kan wajar kan pertanyaan itu? Misalnya Ibrahim, sembelihlah istrimu. Kira-kira jawaban Ibrahim apa? Mau yang mana ya Allah? Mau yang Hajar atau Sarah? Kalau yang diminta Hajar saja, oh masih ada stok Sarah.
Kalau yang diminta syaro, oh masih ada stok, hajar. Berarti apa? Rasa kepemilikan itu masih ada. Masih ada cinta kepada selain dia. Kepemilikan itu yang mau dibabat habis oleh Tuhan sendiri. Maka tidak ada cara lain kecuali serahkan putramu satu-satunya. Nah ini lolos enggak orang kayak gini? Serahkan itu. Ternyata dia lolos. Seandainya dia bantah bisa. Dia mau membantah Tuhan bisa. Kalau mau ya. Kalau mau misalnya, ini putra semata wayang ya Allah. Kok tega engkau memerintahkan aku menyembelih putra? Kan bisa saja begitu. Itu ada perang batin enggak Ibrahim itu? Iya, pasti ada konflik batin. Cuma dia harus memilih di antara pilihan-pilihan itu. Dan pilihan di detik-detik terakhir, pilihan yang sangat tepat. Dia pilih sesuatu yang paling berharga. Kok girang-giring aja mau. Dengan melihat senyumku Anda paham siapa yang Oke, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Dan saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.